kami dari kelompok 2. Di sini saya sebagai ketua kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Imam Mardianto. Dan di sini juga saya akan memperkenalkan anggota saya dan di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Sastrawan. Nama saya Anis Darul Muslim. Dan saya Muhammad Bahtiar. Dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Faridatun Laura. Nama saya Sri Wahyuni dan nama saya Neti Suciarti. Kami di sini akan melakukan kegiatan praktek menembak jaringan. Langsung saja kita ke videonya. Segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini akan menjelaskan salah satu alat dari beberapa alat yang kami gunakan dalam proses penembakan jaringan. Alat yang akan saya jelaskan adalah router. Di sini kami menggunakan router jenis TLWR 940N. Router adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan. Fungsi dari router ini sendiri adalah untuk menghubungkan 2 atau lebih network dalam satu node. Kecepatan akses data untuk router ini adalah 450 Mbps. Untuk frekuensi sinyalnya adalah 2,4 sampai dengan 2,4835 GHz. Di sini saya akan menjelaskan beberapa port yang ada dalam router model TLWR 940N ini. Saya akan menjelaskan beberapa port yang ada di dalam router ini. Nah, port pertama adalah di sini power yang digunakan untuk menghubungkan chargernya. Di sini adalah power yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan router. Dan di sini ada tombol untuk mereset router ini. Di sini ada tombol wireless yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan jaringan. Dan di sini ada port Ethernet sebagai sumber dari internet. Di sini ada 4 port Ethernet lainnya sebagai penghubung antar klien-klien. Di sini saya akan memperkenalkan apa saja alat yang ada di dalam kotak Pandora. Dan langsung saja alat yang pertama yaitu printing. Sesuai dengan namanya, alat ini digunakan untuk mengprinting beberapa jenis kabel, yaitu yang pertama kabel Cat 5 dan yang kedua kabel Cat 6 dengan menggunakan RJ45. Kemudian alat yang kedua yaitu obeng. Di sini sudah ada 2 jenis obeng. Yang pertama obeng plus. Fungsinya yaitu untuk melepas dan memasang baut plus. Sedangkan yang sebelah kiri yaitu obeng minus. Fungsinya pun hampir sama. Di sini akan menjelaskan router core mikrotik. Ini ya teman-teman. Ini tampilannya. Ini langsung ya teman-teman. Kotak. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan ini kabel Cat 6. Nah, saya akan membukanya ya teman-teman, mikrotiknya. Nah, di sini mikrotiknya ada kabel koinnya, kabel listrik. Nah, di sini ya mikrotiknya teman-teman. Di sini versinya itu ini ya teman-teman, ini. Nah, ini X-Lite modelnya. Terus ini ID-nya itu RB750F2. Nah, di sini ada IP-nya, IP address-nya. Nah, di sini ada tampilan IP address-nya. Di sini yang ketiga ini ada IP address-nya. Nah, di sini juga ada 5 port ya teman-teman, 5 port. Dan di sini yang pertama ini, yang ini berfungsi sebagai kabel port power atau
atau listriknya. Nah, di sini juga nih, yang ini yang pertama ini adalah port internetnya, sebagai sumber internet ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah diwarnai ini, warna putih, ada 4 port ya teman-teman, ini sebagai LAN. Supaya bisa mengetahui cara ininya, cara main YouTube-nya ini, lihat di sini ya teman-teman. Kalau mau colok di sini pasti akan tampilannya di sini ya teman-teman. Nah, dan saya juga akan menjelaskan ini. Nah, ini sebagai kabel ini ya teman, kabel mikrotik. Kita akan colokannya di sini ya teman, di sini nanti. Nah, ini kabelnya kabel Cat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu alat dari beberapa alat yang kami gunakan. Langsung saja alatnya. Di sini namanya adalah TP-Link CP20 dengan frekuensi 2,4 GHz dan kecepatan akses datanya adalah 300 Mbps. Di sini mengapa kami menggunakan TP-Link jenis CP20 ini, karena didedikasikan untuk solusi hemat biaya untuk aplikasi jaringan kabel luar ruangan. Ya, di dalamnya ada beberapa alat, yaitu pertama adapter. Fungsi dari adapter ini adalah untuk menghubungkan kabel PoE, LAN, dan kabel power. Kabel adapter ini adalah kabel yang akan terhubung pada PoE. Di sini ada kabel LAN, yaitu fungsi dari kabel LAN ini untuk menghubungkan adapter ke access point. Kemudian ada access point, guys. Di sini sudah tertera namanya, yaitu TP-Link. Fungsi dari access point ini adalah sebagai pemancar sinyal internet. Saya akan melakukan pengkerimpingan. Langsung saja. Di sini susunannya teracak, jadi kita harus menyusun kembali agar dapat tersambung. Jadi susunannya adalah putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Langsung saja kita luruskan satu persatu agar dapat masuk pada bagian dalam crimping RG-nya. Oke, jadi gini ya guys. Nah, sebelum kita potong, kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, gini ya teman-teman. Nah, susunannya harus teratur kayak gini ya teman-teman, berurutan. Nah, langsung kita potong ya teman-teman. Nah, kayak gini ya teman-teman, harus rata semua ya. Nah, oke teman-teman, di sini. Nah, cara pasangnya teman-teman. Tester sini. Woi, luat tester ulu kena. Nah, oke teman-teman, di sini pengkerimpingan. Nah, masukkan di atas ini ya teman-teman. Nah, kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya kita ke kerimpingan kabel. Crimping, sorry. Tester.
teman-teman. Nah, di sini cihi yakin aja kontak tester. Ini outdoor, ini TP-Link outdoor CPE 210 ini ya teman-teman, nih Paros modelnya. Nah, kita buka dulu ya teman-teman. Kita buka. Kita buka ya teman-teman. Nah, gini ya teman-teman tampilan di dalam kotaknya itu. Kita keluarin semua isinya. Oh ini. Nah, begini ya teman-teman. Nah, gini ya teman-teman nih. Nah, ini buat kita colokin nanti ke listrik. Ini sebagai ininya poe samalan ini teman-teman. Mana ya, ini poe samalannya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menyeting access point outdoor CPE 210 model Paros. Nah, langkah pertama yang harus kita setting adalah laptopnya atau komputer yang kita gunakan. Nah, kita harus begini, kita klik open. Nah, di sini ada banyak tampilan, tapi kita harus memilih adapter supaya kita bisa menyeting IP LAN dari komputer ini. Nah, kita klik dua kali di sini. Nah, di sini kita pilih properties. Nah, di sini kita klik atas. Nah, sebelumnya IP-nya itu enggak ada itu kayak gini, tapi kita pilih yang ini use the following IP address. Nah, di sini kita taruh IP 0 ya. Terserah teman-teman di sini 0 berapa, tapi saya di sini memakai 25. Nah, terus kita pilih ini. Nah, supaya subnet masknya kelihatan. Nah, kita klik OK, close. Nah, di sini setelah kita menyeting ID komputernya, langkah selanjutnya kita masuk ke browser Google Chrome. Nah, di sini
kita masukkan IP default dari access point ini, IP20 ini. Nah, ini IP nya 0254 ini adalah IP defaultnya otomatis. Nah, di sini kita pakai username. Nah, kita tap. Nah, di sini Rezilion ini adalah lokasi yang sedang kita tinggal. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, dan di sini kita pilih apa namanya, bahasa Inggris karena kita orang Inggris. Dan jangan lupa kita centang I agree karena kita setuju. Nah, kita klik login. Nah, di sini kalau ada tanda merah kayak gini berarti ada yang salah. Passwordnya itu terserah teman-teman, tapi saya di sini memakai aja apa ya, passwordnya itu iya dulu lupa. Di sini username-nya itu admin. Aduh lupa, sorry teman admin yang teman, passwordnya juga admin. Di sini kita klik login. Nah, otomatis ini memakai username baru, berarti kita ini pakai username baru. Anda saya di sini kelompok 2, kita pakai kelompok 2. Nyanyi passwordnya ini terserah teman-teman karena nah di sini juga ini di sini finish. Oh, di sini klik finish. Nah, udah ya teman-teman. Nah, pasti ini, nah lainnya ini akan tanda kutip gini, berarti tidak ada internet, akses internetnya. Kalau kita coba dulu apa ya, terserah teman-teman, saya coba aja YouTube. Nah, pasti akan seperti ini, loading terus. Nah, kayak gini, ini belum ada akses internet ya teman. Nah, selanjutnya kita pilih setup. Nah, di sini ada banyak modenya, operasi modenya. Nah, di sini kan ada access point. Nah, ini ya hanya tembak saja. Nah, ada client, repeater, bridge, atau router, sama AP client router. Nah, di sini kita harus memakai USB client karena kita menembak dan intinya kita menembak dan menyalurkan ini akses internetnya. Kita klik ini. Nah, scroll ke bawah, kita klik next. Nah, di sini kita pakai aja ini IP, ini dynamic IP, lalu kita klik next. Nah, di sini adalah tempat untuk menembaknya. Kita klik survey karena di sini kami sudah ada wifi untuk ditembak, yaitu Rozi Ramadan. Tunggu ya teman-teman. Nah, kita klik. Nah, tunggu ya teman-teman. Tunggu. Nah, di sini ada Rozi Ramadan. Nah, di sini kita klik connect.
jangan lupa centang tadi ya teman-teman. Nah di sini taruh passwordnya, terus 77 02 63. Nah ini passwordnya teman, kalau mau ya teman-teman. Lalu kita klik next. Nah di sini, nah ini adalah nama SSID defaultnya, lalu kita ganti aja ya teman-teman. Di sini saya pakai aja. Wih. Apa ya? Ini aja. Nah ini aja ya teman-teman. Nah security-nya atau pengamanannya pakai aja non, karena kita akan menghidden ini. Kita klik next. Nah di sini sudah ya teman-teman, kita klik finish. Nah tunggu ya teman-teman, di sini proses rebootnya dulu, tunggu. Nah otomatis akan restart sendiri kayak gini. Nah tampilan semula tadi ya teman-teman. Nah di sini ada ya teman-teman. Nah ini yang kita setting tadi PN ini. Nah di sini kita pilih wireless, terus nah ini Chromecast SSID nya kita update. Tunggu. Taruh aja password ya teman-teman. Aduh, taruh aja password supaya aman aja lah. Nah ini passwordnya, kita apply. Lalu kita scroll ke atas, kita save. Nah di sini kita sistem reboot, pilih sistem, terus kita ini scroll ke bawah dan pilih reboot. Nah kita klik yes. Oke. Tunggu sampai selesai ya teman-teman. Tunggu aja ya teman-teman sampai proses rebootannya selesai. Nah ini sudah ya teman-teman. Nah di sini kita akan login kembali. Nah udah ya teman-teman. Ini belum ada internet akses nih. Tunggu ya teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, di sini
sorry tadi lagi apa namanya, lagi flu, jadi ya gitu. Nah di sini apa namanya, jangan lupa ini di sini, jangan lupa di DHCP ya teman-teman. Di sini juga tunggu di sini juga kita play. Gini kita non dulu ini, jadi non Goreng. ini non, kita play, kita save. Nah setelah kita save, kita reboot dulu. Ya teman-teman, sampai proses rebootnya selesai. Snap dayar. Nah kita akan login kembali ya teman-teman. Ya nggak perlu login sebenarnya. Nah tadi kan ini, nah udah nggak ada ya. Tadi kan ada ini tampilan wifi nya. Nah setelah kita menghilangkan centang broadcast tadi, otomatis nama SSID dari access point ini akan hilang. Nah kita sebelum ini kan ini belum ada internet akses internet ya, belum ada internet akses, kita pakai aja CMD, pakai command prompt, kita ping Google aja ya, google.com. Otomatis kayak gini ya teman-teman. Nah, kita coba juga di sini, coba Donat. nah belum ada ya teman-teman. Nih, belum ada. Iya. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi kita pilih simbol ini, pilih network. Nah kita open network and setting. Di sini kita pilih channel adapter. Nah di sini tadi kan kita sudah memasukkan IP. Bubur ayam banget. Kita pilih ini. Nah ini kan kita kan sudah memilih apa namanya, memasukkan IP. Nah kita harus ini obtain otomatis. Nah ini kita harus DHCP. Nah kita klik oke terus. Nah aku tunggu ya teman-teman. Nah otomatis ini udah ya teman-teman. Nah ini juga ada, udah hilang ini simbol ini kutip, tanda kutip. Nah kita coba ini refresh YouTube-nya. Nah udah kan teman-teman, otomatis ini sudah ya teman-teman, udah diproses, udah selesai proses. Ini udah internet akses, tapi ya lumayan lah kecepatannya. Nah di sini juga jangan lupa ini subscribe channel YouTube saya.
ini subscribe. Nah, sekian, dan kita akan lanjut ke penyetingan mikrotiknya. Bye bye. Oke teman-teman, di sini saya akan menyeting mikrotik. Di sini saya sudah memasuki ini Winbox. Nah, Winboxnya ini Winbox versi terbaru ya teman-teman. Kita cari aja di ini di Google Chrome. Kita cari aja situs resminya, pasti ini akan muncul software Winbox. Oke, jadi gitu ya teman-teman, pasti akan diupdate setiap hari mungkin softwarenya. Oke, di sini saya udah memasuki Winbox. Nah, di sini sebelum kita connect, nah di sini connect to. Di sini kita akan memakai IP mikrotiknya ini. Di sini saya sudah menyambungkan mikrotiknya. Nah, ini adalah tampilan MAC address-nya. Nah, kita klik, otomatis IP address mikrotik ini akan ada di sini ya teman-teman. Nah, loginnya itu defaultnya itu admin. Nah, kita connect aja, connect. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ya teman-teman, sudah masuk. Nah, di sini kita ini dulu pilih menu sistem. Di sini kita pilih identity. Nah, di sini kita masuk ketik dulu kelompok 2. Oke, apply. Oke. Nah, otomatis di sini nama mikrotik ini adalah kelompok 2. Nah, karena saya adalah kelompok 2, makanya saya menggunakan nama kelompok 2. Oke. Di sini juga seperti biasa user. Nah, di sini namanya ini ya, usernya itu penggunanya. Nah, di sini defaultnya itu admin. Bisa juga kita ubah, tapi ya terserah teman-teman ya. Saya di sini nggak mau. Nah, langsung saja kita pilih interface. Nah, di sini ada 5 port Ethernet. Nah, di sini ada 2 simbol. Ini ada simbol F. Ini maksudnya sudah aktif ya teman-teman. Nah, ini run. Nah, ada tampilan run tadi. Mana tadi? Bentar. Nah, running. Nah, di sini sudah berjalan ya teman-teman. Nah, di sini Ethernet 1 kita gunakan sebagai internet. Nah, di sini kita apply aja, oke. Nah, Ethernet kedua ini kita gunakan sebagai LAN. Kita apply, oke. Nah, setelah seperti ini kita masuki IP address. Nah, di sini kan nggak ada IP ya teman-teman. Nah, kita pilih dulu IP DHCP client. Nah, di sini yang harus kita harus kita tambahkan itu kita pilih plus. Nah, di sini pilih internet teman-teman. Nah, kita apply, oke. Nah, otomatis IP-nya itu ini ya teman-teman. Nah, IP-nya ini. Nah, setelah seperti ini kita close aja DHCP client-nya. Kita ini pakai IP address ini.
IP address ini ya teman-teman, IP address. Nah, di sini kita tambahkan flash. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. IP-nya itu jangan sama ya teman-teman, sama IP yang ini, sama IP yang ini, supaya nggak bentrok. Nah, saya seperti ini aja teman-teman, dan jangan lupa per 2. Nah, per 24. Nah, ini ya, kita pilih LAN. Kan di sini sudah interface-nya internet. Nah, di sini kita pilih LAN. Nah, kita apply. Oh, tunggu ya teman-teman. Nah, ini ada titik ya teman-teman. Kita apply. Oke. Nah, otomatis di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini sudah ada. Nah, di sini kita pilih IP. Nah, di sini kita pilih DNS. Nah, di sini adalah kita pakai aja DNS Google 8.8 ya teman-teman. Nah, sama 8.4. Nah, di sini kita jangan lupa centang ini, allow remote request. Kita pilih oke. Nah, setelah seperti ini kita pilih pilih ini firewall. Nah, di sini kita pilih NAT ini, NAT. Nah, di sini kita pilih flash. Nah, di sini kita pilih ini out interface, kita pilih internet. Dan jangan lupa kita pilih exchange. Nah, di sini supaya bisa ini bisa internet. Di sini kita pilih Masquerade. Nah, di sini kita apply oke aja. Nah, setelah kita nyeting firewall, di sini kita ini hotspot. Nah, ini. Nah, kita pilih dulu ini, pilih server. Nah, kita pilih aja hotspot setup. Nah, di sini kita pilih LAN. Karena kita ini memakai ini sebagai klien. Nah, kita pilih next. IP poolnya itu terserah teman-teman di sini. Tapi di sini saya pakai aja 100 maksudnya 100. Nah, kita pilih next. Oh iya, di sini jangan ini. Di sini kita non aja. Nah, di sini juga nggak perlu teman-teman. Nah, di sini next. Nah, DNS-nya ini supaya bisa login nanti. Kita pilih kita pakai aja kelompok 2. Oke. .com. Nah, jangan lupa ini .com ya teman-teman. Kita pilih next. Nah, di sini nama lokal hotspot user. Nah, di sini kita ya teman-teman kelompok 2 juga. Nah, di sini kita passwordnya 1. Nah, di sini kita pilih next. Nah, otomatis setupnya sukses. Nah, setelah seperti ini kita tunggu dulu teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman tadi. Nah, di sini di sini tadi kelompok 2. Oke. Nah, kita ini dulu di sini user profile. Nah, di sini kita
apa namanya, ini usernya, share user. Di sini kita pakai aja 3 atau enggak 5 aja lah supaya banyak. Nah, di sini adalah ini siapa saja yang bisa menggunakan ini hotspot. Nah, di sini kita ubah namanya, tapi nggak apa-apa, kita apply oke aja ya teman-teman. Di sini kita pilih user. Nah di sini nggak perlu ubah-ubah ya teman-teman. Di sini sudah tadi. Nah kita masuk di sini, Nah di sini kita pilih login. Nah di sini jangan lupa ini hilangkan centang cookiesnya supaya tidak ini, supaya login nanti apa sih namanya, supaya tidak jadi komedi putar. Nah misalnya seperti ini ya teman-teman, saya centang dulu. Oke. Di sini kita sistem reboot dulu. Oke, kita reboot dulu. Kalau setelah selesai setting Microtek-nya, jangan lupa reboot ya teman-teman, supaya enak gitu. Nah kita pilih connect. Nah otomatis Winbox-nya akan masuk di sini. Nah masuk. Nah di sini kita ping dulu pakai new terminal, kita ping dulu apakah bisa. Nah di sini sudah bisa ya teman-teman, ping Google-nya sudah bisa, berarti kita sudah bisa ini internetan. Nah di sini kita coba dulu ya teman-teman, coba dulu. Di sini kita oke teman-teman, di sini udah ada tampilan hotspot loginnya. Kita gini dulu. Nah kita coba ya teman-teman. Nah di sini di sini kolom po2. Nah passwordnya 1. Nah kita pilih oke. Nah kayak gini ya tampilan awalnya, tapi kita coba log off. Nah login. Nah pasti akan seperti ini. Nah log off, login, log off, login. Nah kayak komedi putar ya teman-teman. Nah di sini ya teman-teman, IP hotspot. Nah di sini tadi login ini jangan lupa hilangkan cookiesnya ini, hilangkan centangnya. Nah kita apply oke. Nah supaya kita nggak seperti tadi, supaya nggak komedi putar sama oke lah, kita coba ya teman-teman login. Nah otomatis kayak gini ya teman-teman. Setelah kita hilangkan cookiesnya, otomatis kayak gini. Nah kita coba internetan dulu. Nah kita coba dulu ya teman-teman. Nah udah bisa ya teman-teman internetannya. Oke udah bisa. Nah ini udah bisa. Nah di sini saya log off dulu, login. Nah tampilan kayak gini, kita close dulu. Nah di sini
apa namanya, kita lanjut ke penyetingan routernya. Kita close aja ya teman-teman. Nah, kita akan melanjutkan penyetingan routernya. Oke, mungkin itu saja. Bye bye. Oke, di sini ini yang teman-teman. Nah, Teknologi informasi dan adapternya udah ada LAN, ini portnya adalah LAN. Nah, ini kabel biru, ini kabel LAN ini sambung ke sini router. Nah, routernya ini adalah router model TLWR940N. Nah, ini teman-teman, ini. Nah, setelah seperti ini kita akan menyetingnya di sini ya teman-teman. Di sini kita akan menyetingnya di sini ya. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penyetingan routernya. Nah, di sini routernya itu TP-Link apa ya? Udah lupa lagi, ini modelnya TLWR940N. Nah, ini ya seperti biasa kita masuk ke ini browser. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Di sini kita masukin dulu ini. Nah, oke. Kita masukkan ini. Oke, di sini kita masukkan IP-nya. Ini IP defaultnya. Oke. Nah, di sini kita pilih quick setup. Nah, di sini kita pilih next. Nah, di sini kita ubah namanya. Kelompok 2. Oke. Nah, di sini kita pilih negaranya. Karena kita negara Indonesia, kita pilih Indonesia, jangan pilih yang lain. Bisa juga yang lain. Tapi saya di sini. Nah, di sini kita ubah namanya. Ubah nama ininya, passwordnya. Nah, di sini kita pakai aja yang mudah-mudah aja lah. Oke, ini ya teman-teman passwordnya. Ini. Oke. Nah, ini adalah passwordnya. Nah, setelah seperti ini kita klik next. Nah, di sini kita klik finish. Oke. Kita tunggu. Nah, oke, di sini ini kelompok 2 kita coba dulu. Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Tadinya ini TP-Link CVA ini pertamanya, tapi ini udah diubah. Oke, kita ini sistem reboot dulu. Sistem tool, pilih sistem tool. Nah, di sini kita pilih reboot. Mana reboot?
sistem. Tunggu ya teman-teman, lupa lagi di mana ini. Oh ini ya teman-teman, reboot. Nah kita pilih reboot. Nah di sini pilih reboot, tapi jangan reboot sama teman, nanti dipukul. Nah kita tunggu aja ya teman-teman, tunggu aja, kita tunggu sampai selesai. Nah otomatis ininya, nah ini otomatis akan loading ya, identity. Nah non network access. Nah di sini nggak ada akses jaringan ya teman-teman, lemot maksudnya. Nah, di sini kita coba ya teman-teman. Kita coba ini pakai apa namanya? Pakai HP ya teman-teman. Kita coba pakai HP. Oh iya. Di sini lupa tadi. Nah, di sini kita lupa. Di sini kita nggak perlu pakai password ya teman-teman. Di sini tadi nggak perlu pakai apa namanya password. Nah, kita pilih wireless. Nah di sini kita pilih ini wireless security. Oh salah. Nah ini nggak perlu pakai password ya teman-teman. Aduh, lupa lagi. Di sini aduh. Kita coba dulu pakai HP. CPHP doh. Kita coba pakai HP, pakai bisa. Kayak gini dulu ya teman-teman. Cepat. Kita disable aja ya di sini. Disable security. Next. Langsung finish. Nah, di sini kita coba dulu kelompok. Nah, tunggu dulu. Oh, sudah bisa teman-teman. Langsung masuk ke host ini. Nah, di sini hotspotnya. Tunggu ya teman-teman. Nah, kita ini logout dulu. Di sini kita logout dulu. Nah, di sini kita pakai HP ya teman-teman. Pakai HP lagi. Oke, mungkin sekian. Bye bye. Oke teman-teman, kita di sini akan mengecek tadi routernya.
supaya bisa ada tampilan hotspot loginnya, supaya bisa internetan. Nah, di sini saya memakai HP pinjaman dari teman karena HP saya ini lagi nggak ada baterainya, jadi ya harus pakai pinjam HP teman. Nah, di sini kita aktifkan dulu. Nah, udah ya teman ini. Nah, karena tadi sudah di disable security-nya, nah otomatis langsung terkonek. Nah, di sini langsung terhubung ke ke browser, langsung menuju ke browser. Nah, di sini kita masukkan, nah tunggu dulu, kita coba dulu YouTube. Nah, di sini kita coba YouTube. Nah, di sini waktu koneksi ke server habis. Nah, di sini kita masuk dulu ke browser. Nah, di sini kita pilih kelompok 2. Tunggu. Nah, kita pilih oke. Nah, situs ini berusaha membuka jendela pop-up. Nah, kita pilih izinkan. Nah, otomatis di sini. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih YouTube. Nah, udah bisa teman-teman. Kita lihat dulu. Ilus terlihat dulu. Nah, udah bisa ya teman-teman. Nah, kita coba buka dulu satu. Nah, udah bisa teman-teman, ini udah bisa YouTubean. Oke, mungkin hanya sekian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.